kasih setiamu tiada berkarat, dikala suka atau dukamu. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidup. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Logonia rina rodonia nang tano laut bulan bintang sudetino pami maka tindako dengani basami diharu apusan oh Tuhan dang nama sohot asini roha nasanari ko di audi parade tung alani asim doi. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas kasih setiamu yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari hingga di hari yang baru ini. Kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan renungan kita pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 26 ayatnya yang ketiga. Demikianlah dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itulah yang sering kita dengar. Kenapa dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena memang bagaimana orang merasakan ketika sesuatu hal yang tidak dia lakukan tapi dituduhkan kepadanya, sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat mengerikan. Bahkan ketika kita mengalami hal itu, mungkin bisa saja kita menjadi marah, bisa saja kita menjadi kesal, kecewa, ataupun sedih ketika kita harus difitnahkan untuk melakukan suatu hal yang tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus menanggung akibat yang seharusnya itu tidak ditimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian halnya yang dialami
oleh pemazmur dalam nas firman Tuhan hari ini. Pemazmur yang difitnah, dituduh melakukan dosa yang sama sekali tidak dia lakukan di dalam kehidupannya. Karena itulah dengan segala perasaan yang sangat sedih, perasaan yang sangat bingung, dia hanya datang kepada Tuhan untuk menyampaikan segala keluh kesah kehidupannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan di dalam doanya, memohon kiranya Tuhan mau meluputkannya dari orang-orang yang berniat berbuat jahat kepadanya. Dalam nas ini tadi kita sama-sama mendengarkan, dia katakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ada dua pernyataan, ada dua hal yang dia sampaikan di dalam nas firman Tuhan hari ini. Dikatakan tadi, mataku tertuju pada kasih setiamu. Percaya sepenuhnya kepada Allah yang penuh kasih. Itulah yang dipegang teguh oleh sang pemazmur. Sehingga ketika pergumulan, masalah, bahkan fitnahan orang-orang datang kepadanya, dia datang merendahkan diri, matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Dia tidak meminta pertolongan dari orang-orang di sekelilingnya, karena dia tahu yang terpercaya itu hanyalah Tuhan. Pernyataan yang kedua, dia katakan, aku hidup dalam kebenaranmu. Ketika dia percaya kepada Allah, maka dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah, maka kita haruslah hidup di dalam kebenaran, bertahan di dalam kebenaran sekalipun fitnahan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, seringkali kita mengalami ketidakadilan dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita maupun dalam pergaulan kita. Misalnya ketika kita melakukan pekerjaan, kita sudah bekerja keras, tetapi ternyata orang lain yang harus menerima hasil dari yang kita kerjakan itu. Atau kita sudah sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sepenuh hati, tapi ternyata harus orang lain yang menerima pujian dari yang kita kerjakan itu. Bahkan banyak orang yang melakukan kesalahan yang besar, tetapi dia menerima hukuman yang ringan. Sedangkan banyak orang yang tidak bersalah, tetapi justru dia harus mendapatkan hukuman yang berat di tengah-tengah kehidupannya. Tentu dalam keadaan seperti itu, ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kita punya Allah. Allah yang mampu membenarkan kita sekalipun kita dianggap bersalah. Allah yang mampu memberikan keadilan kepada kita sekalipun dunia ini tidak mampu memberikan keadilan kepada kita. Karena hanya Allah sajalah yang mau menolong, yang mau menyelamatkan kita dengan kasih setianya. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam kebenaran, karena Allah telah membenarkan kita melalui kasih-Nya. Selamat menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh
mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami begitu banyaknya ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi ajarilah kami sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan renungan harian, kehidupan jemaat Tuhan dimanapun saat ini mereka berada, mereka yang melakukan segala aktivitasnya, kiranya Tuhan yang tuntun sertai, Tuhan yang berkati setiap pekerjaan mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang saat ini terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, urapi Tuhan setiap obat, makanan, minuman, juga para medis yang menangani. Berkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun, Kau tambahkan umur panjang, sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan karena ketidakadilan yang mereka terima, biarlah Tuhan Kau teguhkan, kuatkan mereka sehingga mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.